Selamat siang Mbak Nova. Selamat siang Bu Febri. Terima kasih sudah menyempatkan untuk bertemu dengan saya. Kita bisa ngobrol lagi hari ini. Nah, ini gimana ini kabarnya hari ini Bu Nova? Sampai sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terus ini kan kita sudah melakukan pra-observasi yang kemarin yang kita ngobrol itu tentang gimana sih pembelajaran yang sesuai untuk karakter murid-murid kayak gitu kan, tentang bilangan positif negatif seperti itu. Nah terus Bu Nova ini juga sudah praktek kemarin tentang pembelajaran yang menggunakan permainan. Nah gimana nih perasaan Bu Nova setelah melakukan pembelajaran yang kemarin? Saya mewakili perasaan anak-anak ya Bu Febri. Kemarin anak-anak setelah bermain awalnya Bu Febri bisa lihat sendiri mereka masih bingung. Gimana ini cara mainnya kan mereka masih bingung. Ternyata setelah beberapa kali mencoba akhirnya mereka paham dan mereka bisa melakukannya dengan baik. Misalnya mereka mampu membedakan contohnya negatif 20 dan 10 itu lebih besar yang mana. Awalnya ketika mereka belum mengenal untuk mengurutkan bilangan, mereka hanya melihat angkanya saja. Saya negatif 20 sama 10. 20 angkanya lebih besar daripada 10. Mereka mengira bahwa 20 itu lebih besar dari negatif 20 lebih besar dari 10. Ketika setelah pakai cara permainan algoritma kemarin, ternyata mereka kalau dia berada di sebelah kiri 0 nilainya itu lebih kecil dari yang ada di sebelah kanan. Jadi permainan ini itu ya pertama mencoba itu bingung, tapi lama-lama ternyata alur mainnya gini. Awalnya kan mereka maju sendiri-sendiri, ternyata kalau kita pakai permainan algoritma memakai sistem berkelompok ya. Kegiatan pertama dulu yang langkah pertama kan mereka harus berkomunikasi dengan teman yang ada di sebelahnya atau satu kotak dengan sebelahnya. Di awal kemarin maju sendiri-sendiri pokoknya sampai finish. Nah, ternyata tidak harus kolaborasi berkelompok. Jadi setelah mereka tahu ternyata konsepnya itu harus berkelompok dengan teman, di percobaan kedua mereka bisa. Nah kan kemarin kita sudah ngobrol sudah observasi. Nah sekarang ini kan kita lagi ngobrol pasca observasi. Nah tadi kan Mbak Nova juga sudah cerita tentang pengalaman, perasaan habis pembelajaran kemarin. Nah, untuk hari ini kita ngobrol pasca. Ini tujuannya ini Mbak Nova pengennya gimana nih? Kita setelah selesai ngobrol pasca ini pengennya gimana ini, Bu Nova? Terkait pembelajaran. Ini kemarin saya mencobanya kan di kelas 7D. Ternyata anak-anak yang kelas lain itu mengetahui bahwa saya praktek di luar dengan menggunakan algoritma. Terus anak-anak yang lain, kelas yang lain ternyata, Bu, kemarin anak kelas 7D kok ada permainan. Nah, saya juga ingin ikut permainan seperti mereka, Bu. Nah, akhirnya semua kelas pakai cara yang sama, permainan seperti itu. Jadi seru mereka. Jadi tidak bosen di kelas saja. Ternyata ada permainannya juga. Jadi untuk merefresh mereka tidak bosen. Kalau pembelajaran matematika kan identik, aduh angel. Ternyata dengan adanya permainan ya kan kadang anak-anak kalau dijelaskan terus kan juga bosen ya. Dan nangkapnya juga lama. Terus kemarin itu pakai permainan ya agak sedikit cepat lah dibandingkan dengan yang dijelaskan, tidak praktek langsung. Berarti Bu Nova ini kan sudah nyoba di kelas 7D, berarti pengen nyoba di kelas yang lain gitu ya? Sudah, kemarin ada beberapa kelas yang sudah mencoba. Terus untuk kan ini materinya kemarin bilangan bulat positif negatif itu kan. Nah
untuk pembelajaran berikutnya nih, Bu Nova pengennya gimana ini? Mungkin materi yang beda, Iya, mungkin nanti mencari lagi inovasi pembelajaran yang baru dengan cara berdiferensiasi dengan cara permainan yang baru yang pas dengan materinya. Mungkin bisa lihat video-video di PMM untuk mencari inovasi yang lebih lagi. Mencari inovasi ya Bu ya, Iya. dengan diferensiasi. Oke. Terus Bu Nova, kemarin kan materi positif negatif. Nah, untuk selanjutnya ada rencana nggak? Bayangan untuk materi berikutnya apa nih? Terus diferensiasinya maunya gimana? Yang lebih spesifik, apakah pengennya konten? Masih di bilangan yang penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nanti saya mau coba seperti ular tangga atau apa ya, nanti menjumlahkan dan di akhirnya itu sudah ada hasil akhirnya. Jadi anak-anak cuma dikasih, misalnya di awal dikasih angka 2, terus di tengah-tengah di perjalanannya itu ada negatif 2. Jadi 2 negatif 2 nanti hasilnya berapa, atau 2 dikurangi 2 atau 2 dikurangi 4 nanti hasilnya berapa. Jadi seperti ular tangga. Jadi di akhir sudah ada hasil. Jadi anak-anak ngepaskan bilangannya, tapi di tengah-tengahnya itu sudah sudah ada operasinya. Itu rencana saya untuk melanjutkan ke sini. Itu masih berkelanjutan materinya. Iya. Berarti kalau bisa saya simpulkan sih, berarti habis permainan kemarin kan penjumlahan dan pengurangan itu kan menurutkan. berarti lanjut. Terus setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Berarti kayak levelnya lanjut lagi. Iya, lanjut. Habis konsepnya lanjut ke Dengan pengoperasiannya. permainannya yang berbeda. Permainan yang berbeda. Diferensiasinya berbeda. Diferensiasinya berbeda. Apakah ini juga perlu media yang besar kayak kemarin kan ya juga Enggak, cukup misalnya nanti di papan tulis langsung juga bisa. Nanti kalau misalnya biar cepet bisa dipakai di pindah-pindah kelas, nanti saya bisa buat media juga. Atau langsung di papan tulis saya buat lingkaran seperti ular, mengular gitu bisa. Jadi fleksibel kali itu. Oke. Jadi nggak harus ada media yang fisik, bentuk fisik enggak. Bisa langsung di papan tulis bisa. Oh ya, ini tadi berarti kan kita sudah ngobrol tentang tindak lanjut ya. Untuk yang kemarin nih, flashback yang kemarin yang pembelajaran yang game itu, untuk hambatannya selama pembelajaran itu gimana nih Bu? Hambatannya kemungkinan mungkin anak-anak itu harus tetap hanya satu kali mencoba, mereka belum tentu bisa, jadi harus tetap mencoba dan mencoba lagi. Oke, hambatannya di situ ya. Dan berkolaborasi dengan kelompoknya, harus berbincang dengan kelompok yang satu papan. Satu papan itu ya. Kemarin kan ada 6 orang, jadi di langkah pertama kan 2-2 pengelompokannya. Jadi dia harus berbincang-bincang dengan temannya. Jadi nggak bisa untuk langsung jalan sendiri, itu nggak bisa. Jadi harus ada komunikasi ya. Itu kan bergotong royong. Iya. Masuk. Berarti tadi kan Bu Nova sudah cerita nih tentang hambatannya. Nah, untuk sekarang gimana nih perasaan Bu Nova terkait kompetensi sosial emosionalnya dari pembelajaran yang kemarin? Mungkin kemarin di tes akhirnya ya Bu ya, saya suruh anak-anak membuat bilangan sendiri, dan di baliknya itu saya suruh menuliskan kata-kata yang unik. Nah, itu kata-kata yang unik di belakangnya. Akhirnya jadi mereka mengurutkan bilangan tetap dari mulai yang terbesar ke yang terkecil, dan di baliknya itu ada kata yang unik. Misalnya belajar yang rajin untuk meraih cita-cita, misal contohnya seperti itu. Jadi di belakangnya bilangan ada kata-kata. Iya, jadi anak-anak seneng. Terus akhirnya, Bu, kata-kata yang
lucu-lucu boleh terserah kalian, asalkan kata-katanya yang dibuat itu urut dari bilangan yang terbesar sampai yang terkecil, jadi terbentuk 1-2 kalimat. Iya, seperti itu. Jadi anak-anak itu akhirnya mereka keluar imajinasinya, membuat kata-kata yang lucu, yang menarik, nanti bisa dibaca oleh temannya. Oke. Nah, terus tadi menindaklanjuti yang tadi kan Bu Nova sudah cerita nih. Oh, berarti habis konsep bilangan positif negatif bakalan naik level Ya, ke penjumlahan dan pengurangan pengurangan bilangan. dengan ular tangga. Nah, untuk yang tindak lanjut ini kan rencananya mau buat ular tangga. Iya. Nah, itu untuk KSE-nya itu gimana Bu Nova? Bisa diceritakan lagi? Apakah mereka berkelompok lagi atau individu? Iya, nanti mereka tetap berkelompok Bu, biar dia berkolaborasi. Untuk yang P5-nya itu yang gotong royong, mereka harus tetap bisa nanti buat kelompok. Untuk KSE-nya, untuk lebih menariknya, mereka saya kasih game. Jadi siapa nanti yang cepat, dia dapat hadiah. Nah, jadi cepat-cepatan menemukan, oh ternyata bilangan misalnya dari awal 2 nanti hasilnya ketemu 12. Di sininya nanti urut biar nggak salah, itu cepet-cepetan mereka menentukannya. Di per kelompok, jadi dibuat game. Tapi sebelumnya ya tetap kita latihan dulu, kalau mereka sudah bisa baru digamekan. Biasanya gitu. Terus nih, tadi Bu Nova sudah cerita nih tentang game, tentang KSE-nya juga untuk tindak lanjut. Nah, untuk rencananya kapan nih Bu Nova mau menindaklanjuti ini? Mungkin kalau ini kan masih ada materi, menghabiskan materi yang ini dulu Bu ya. Nanti kemungkinan minggu depan lagi, 2 minggu lagi. Ini kan 1 minggu ke depan masih awal puasa, masih libur nih Bu, setelah puasa mungkin. Oh Iya, gitu ya, lanjutkannya gitu. melanjutkan lagi. Nah, berarti ini untuk rencananya 2 minggu lagi ya kemungkinan, setelah melewati awal puasa. Iya. Nah, berarti ini sudah dapat saya simpulkan ini. Berarti nanti untuk kedepannya berarti kan jadi sudah cerita hambatan. Berarti nanti kedepannya juga pasti akan ada refleksi lagi ya Bu ya, untuk permainan ular tangga juga ada kolaborasi lagi. Iya. Untuk rencananya juga 2 minggu lagi. Nah, ini saya juga tidak sabar ini ingin mendengarkan cerita lagi. Gimana? Ya, mudah-mudahan Iya. anak-anak antusias dengan tetap pakai cara yang permainan, jadi anak-anak biar cepat bisa menangkapnya dan anak-anak tidak bosan. Misalnya, wih, diterangkan dulu, diterangkan terus. Jadi ada permainan, jadi anak-anak bisa berpikir kritis, mencari yang benar dengan penemuannya dia sendiri. Ya, Bu Nova, sepertinya saya sudah bisa menangkap dari apa yang Bu Nova ceritakan tadi, juga rencana kedepannya juga ada. Terus nanti pokoknya kita bisa ngobrol lagi gitu ya Bu Nova ya. Kalau begitu, karena saya sudah mendengar cerita Bu Nova, jadi sepertinya ini sudah selesai untuk percakapan pasca observasinya Bu Nova. Nah, jadi sudah ya, semoga nanti untuk permainannya berikutnya anak-anak jadi juga lebih baik lagi. Semoga Ya, juga lancar. mudah-mudahan dengan adanya permainan mereka tidak menganggap bahwa matematika itu sesulit yang mereka bayangkan. Ya, terima kasih Bu Nova atas waktunya. Terima kasih Ya, juga tunggu Bu lagi Febri. ceritanya. Ya.